Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Marilah kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kepada kita dan selalu baru. Oleh karena itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun hendaknya selalu baru. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan. Karena selama ini ya, selama beberapa pekan kita sibuk ataupun disibukkan dengan tema virus corona. Tema kita melindungi diri kita dari terinfeksi virus corona dan lain sebagainya, wawasan-wawasan tentang virus corona. Padahal sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Kita hendaknya mensuasanakan diri kita, kemudian keluarga kita, lingkungan kita, sehingga ketika bulan Ramadan datang, kita dalam kondisi yang telah siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Tetapi kondisi kita memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kondisi kita saat ini dalam kondisi yang serba keterbatasan, ya kan? Oleh karena itu, marilah kita akan membahas tentang menggapai nikmatnya ataupun indahnya Ramadan di tengah keterbatasan. Keterbatasan yang sekarang ada di sekitar kita ataupun yang kita alami adalah diantaranya yang paling penting adalah keterbatasan dalam beribadah, di mana kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di masjid. Kita tidak bisa mengadakan taklim dan lain sebagainya. Ada juga keterbatasan mobilitas, di mana kita sangat mungkin tidak akan mudik tahun ini ya, tidak akan bisa silaturahmi dengan keluarga kita. Mungkin ya hanya dengan menggunakan sarana online. Keterbatasan ekonomi juga, banyak di antara kita terdampak secara ekonomi karena kita tidak bisa keluar rumah. Kalau saudara-saudara kita yang bekerja tetap mungkin ya, itu mungkin telah dijamin oleh perusahaan sehingga tetap pada penghasilan seperti biasanya. Tapi ketika orang yang mempunyai penghasilan harian tidak akan sangat terganggu, ya kan. Kemudian oleh karena itu mungkin karena ekonomi ini Ramadan kita tidak seperti Ramadan yang yang sebelum-sebelumnya. Makanan mungkin akan biasa saja, buka puasa akan biasa saja, sahur juga akan biasa saja, tidak ada terlalu banyak yang istimewa. Ada juga keterbatasan rasa aman kita, karena kita saat ini tidak merasa aman ya untuk keluar dari rumah. Bahkan kalau saya sendiri misalnya keluar rumah sebentar saja untuk beli air misalnya, itu pulang ke rumah harus langsung mandi, ya kan, ganti baju, dicuci, sehingga memang ada rasa takut yang baik, semoga yang baik ya, karena rasa takut ini akan melindungi diri kita dari ancaman bahaya. Oleh karena itu hendaknya kita bisa berinteraksi dengan kondisi baru ini sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang bukan saja seperti tahun-tahun sebelum ini, tetapi Ramadan kita mungkin lebih indah daripada tahun-tahun yang lalu. Pertama, hendaknya kita melakukan introspeksi. Kenapa? Kemarin-kemarin kita mengalami kecukupan, tapi saat ini kita mengalami keterbatasan. Kalau kita merujuk pada Al-Quranul Karim, ternyata tidak semua ketercukupan itu baik untuk kita. Tidak semua kondisi hidup cukup itu baik untuk kita. Tidak semua kondisi hidup nyaman
terpenuhi segala kebutuhan kita, itu baik untuk kita. Karena jangan-jangan kondisi kita serba tercukupi itu adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya, karena ternyata ada sebuah ayat 44 surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Jadi orang-orang ketika mereka itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, di awalnya mereka itu taat. Dalam hati mereka, pikiran mereka itu memikirkan bagaimana taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkembangannya sangat mungkin dia itu terlupa. Akhirnya dia berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, ternyata balasan dari Allah Subhanahu wa taala bukan musibah, bukan kesulitan, tapi apa? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan seluruh pintu kesenangan. Seluruh pintu kesenangan akan dibukakan untuk kita ketika kita lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat, malah efeknya itu Allah Subhanahu wa taala membukakan seluruh pintu kesenangan. Ini untuk ujian. Hatta idza farihu bima utu, sampai dalam kondisi nanti kita tuh merasa senang dengan apa yang kita miliki, kita berpikir bahwasanya tidak perlu menjadi orang soleh untuk hidup bahagia, tidak perlu menjadi orang taat kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Saat itulah akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Saat itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar turunkan siksaan yang kondisinya nanti orang-orang itu tidak bisa melepaskan diri, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, hendaknya kita introspeksi. Jangan-jangan kondisi sulit ini adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa segala yang kita terima tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita teringat dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ciri khas orang mukmin itu adalah ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan kondisi orang muslim. Segala kondisinya itu adalah baik untuk dia. Rasulullah lanjutkan sebutkan in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Syukur itu baik. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Sabar itu juga baik. Oleh karena itu, ternyata seorang muslim itu harus selalu berpikir positif. Apapun yang dia alami ketika dia dalam kondisi taat pada Allah Subhanahu wa taala pasti adalah sebuah kebaikan. Bahkan ada jenis nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita anggap sebagai sebuah kesulitan, sebagai sebuah siksaan, hal yang buruk untuk kita, tapi ternyata kalau diteliti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 20, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, baik itu nikmat yang zahirah, nikmat yang nyata, yang jelas, yang nampak, yang kalau kita lihat harta, keluarga, pekerjaan, kesehatan, itu nikmat yang zahirah. Tapi ada nikmat yang batinah, nikmat yang tidak nampak. Ya mungkin kita sendiri menganggapnya sebagai sebuah kesulitan, tapi ternyata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya
ada orang dia dalam kondisi tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tadi apa pintu kebaikan, pintu kesenangan, tapi Allah taala memberikan apa namanya? Cobaan hal-hal yang buruk misalnya, itu apa? eh, Dia bisa tersadar dengan kondisi itu, dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia taubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu liqaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil." Ajibtu liqaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Aku heran dengan orang-orang yang mereka itu digiring, dituntun ke surga dengan kondisi tangan dan kaki terbelenggu. Apa maksud tangan dan kaki terbelenggu? Mereka itu dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk surga. Aneh sekali. Ada orang ingin sukarela masuk neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah Subhanahu wa taala memaksanya masuk surga. Dia sedang maksiat dengan penuh sukarela. Allah tidak ingin dia masuk neraka. Maka Allah kirimkan kesulitan sehingga memaksanya untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah, akhirnya masuk surga. Masuk surganya diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan tangan terbelenggu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kondisi kita yang saat ini penuh dengan keterbatasan. Itu ternyata bagi dalam sejarah kenabian, baik Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang terdahulu, kesulitan itu ternyata sengaja Allah Subhanahu wa taala kirimkan dengan satu tujuan apa? Dengan satu tujuan agar kita semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Kami telah mengutus kepada bangsa-bangsa sebelum kalian. Di antara mereka ada yang taat pada para nabi, dan lebih banyak lagi yang tidak taat pada nabi. Kemudian akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menimpakan al-ba'sa wad-dharra. Hal-hal yang sulit, ya kan? Kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Dengan satu tujuan, apa? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sangat rugi ya orang yang saat ini mengalami keterbatasan, kemudian di bulan Ramadan ibadahnya juga terbatas. Nah, itu sangat miris ya kan. Karena ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita keterbatasan, tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita tunduk. Agar kita tunduk. Itu. Kalau kita tunduk berarti apa? Berarti Ramadan kita tahun ini Ramadan yang istimewa. Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala memaksa kita tunduk sehingga ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan, kita menjalani ibadah dengan penuh khusyuk, dengan penuh ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan sunnatullah, ada pergantian kondisi karena tidak semuanya terus-terusan kita itu siang ada malam, kemudian ada kaya ada miskin, ada sempat ada sempit dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah apa? Adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kondisi. Kan ada sholat malam, ada sholat siang, ada sholat pagi, ada sholat sore, gitu kan ya. Ketika perubahan waktu, kondisi, itu ada ibadahnya. Tidak bisa kita misalnya sholat malam 2 rakaat dengan sholat subuh, enggak. Ada beda-bedanya. Demikian juga misalnya, maka ada istilah namanya toharoh dengan tayamum misalnya. Tayamum itu apa? Tayamum itu adalah kita toharoh sebelum kita sholat, ya kan, dengan
tidak memakai air, dengan memakai debu, ya kan. Ada istilahnya misalnya sholat istisqa. Apakah sekarang kita bisa sholat istisqa? Enggak. Sholat istisqa itu kemarin-kemarin ketika kita mengalami kemarau. Oleh karena itu, hendaknya kondisi saat ini adalah kondisi di mana kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah baru yang dalam kondisi biasa jarang kita lakukan. Misalnya apa? Misalnya sekarang ada kondisi kita tidak merasa aman. Maka ibadahnya apa? Ibadahnya kita itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatilah ketika kita membaca misalnya surat Al-Falaq misalnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dengan penuh penghayatan. Kalau dulu dalam kondisi biasa, mungkin doa ini kita baca kalau udah malam, gelap, kemudian kita tidak awas ya karena kita tidur dan sebagainya, kita baca surat ini kan. Tapi sekarang misalnya kan kalau dalam ayat itu kan hal-hal yang kita takutkan itu hal-hal yang tidak nyata, yang tidak nampak dengan jelas. Misalnya bahaya hasad, bahaya malam, bahaya sihir. Jelas bahayanya tapi tidak nampak oleh indera kita. Dan saat ini virus juga demikian, tidak nampak. Maka sangat tepat sekali kalau kita bertawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca surat Al-Falaq dengan penuh penghayatan. Saat inilah waktunya kita menumbuhkan, menguatkan ibadah tadabbur surat Al-Falaq. Merasakan pentingnya kita membaca Al-Ma'thurat di pagi dan sore hari. Doa-doa perlindungan ya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, itu yang sangat sangat penting saat ini. Bagi kita yang orang tua misalnya yang jarang jadi imam, saat inilah ibadah menjadi imam di keluarga ya. Ini ada dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam dengan kondisi ini karena kita tidak sholat di masjid, tapi sholat di rumah. Kalau sholat di rumah, ya hendaknya kita tetap berjamaah. Semoga pahalanya juga sama dengan pahala sholat di masjid karena kita sejatinya ingin ke masjid tapi ada halangan. Kemudian keterbatasan makanan. Sehingga harusnya kita manfaatkan untuk lebih mudah beribadah, ya kan? Mudah bangun malam misalnya, tidak cepat ngantuk ketika tilawatul Quran karena kita makannya itu terbatas. Keterbatasan ekonomi misalnya, sehingga tidak jalan-jalan buang waktu yang selama ini kita sering melakukan, buang-buang waktu tidak bermanfaat, sehingga sehingga kita saat ini bisa lebih melakukan hal-hal yang fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian keterbatasan mudik misalnya. Nah, ini kita yang sering mudik, seringkali kita itu terlewatkan keutamaan dan fadilah mencari malam Lailatul Qadar, i'tikaf, ya kan? Karena mudik itu di akhir bulan, ya kan? Semoga karena kita tidak mudik, gantinya dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita kondisi saat ini keterbatasan, yakinilah kalau kita dalam kondisi baik, pasti itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan dua hal saja. Hal yang benar-benar terasa saat ini sehingga efeknya itu insya Allah akan baik untuk kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi dengan kita dengan Al-Quran. Saya akan menyampaikan sebuah tadabbur dari seorang ulama yang jarang sekali kita dengar. Itu tentang turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang kita semuanya hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam yang sangat agung, ya kan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Apa sebenarnya malam Al-Qadar itu? Inilah yang menjadi penghayatan kita pada kesempatan kali ini. Dan ternyata sangat cocok dengan kondisi kita saat ini. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu Az-Zumar ayat 67. Allah taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih." Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, dengan selayaknya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seutuhnya, sepenuhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatum biyaminih. Sementara langit itu digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bebasnya. Kemudian makna tafsirnya. Kemudian yang menjadi garis bawah di sini adalah wama qadaru. Sama dengan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri. Lailatul qadri wama qadaru. Ada kesamaan akar katanya, yaitu qadar. Kalau kita memahami qadar dalam ayat ini, semoga kita juga memahami qadar di ayat sana. Ayat sini, wa ma qadaru artinya adalah mereka tidak mengagungkan Allah. Mereka siapa? Mereka sangat mungkin yang pasti adalah orang-orang kafir, tidak beriman pada Allah Ta'ala, mereka tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi sangat mungkin juga kita. Kenapa kita ingin mengagungkan Allah, tapi Allah menilai kita belum mengagungkannya dengan sebenarnya. Karena apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala itu, agungnya itu, diibaratkan apa? Bumi sepenuhnya dalam genggamannya. Was samawati matwiyatum biyaminih. Langit itu digulung dengan tangan kanannya. Itu. Jadi kesimpulan kita, qadar itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan berzikir, bisa dengan merenungi perjalanan hidup kita, bisa kita melihat berita tentang bagaimana negara-negara besar saat ini kewalahan menghadapi corona. Dengan kita saat ini bersembunyi di rumah, hati-hati sekali membersihkan makanan kita, membersihkan pakaian kita. Kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kecil, merasa lemah di hadapan Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkehendak. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam mengagungkan Allah. Malam yang kita habiskan dengan beribadah kepada Allah, ibadah kita penuh dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada ibadah yang biasa-biasa saja, yang rutinitas saja, yang kita lakukan selama 1000 bulan. Bukan sama. Bukan ibadah 1 malam sama dengan ibadah 1000 bulan. Bukan. Al-Quran menyebutkannya khairun min. Lebih baik. Wallahu alam lebih baiknya seperti apa? Wallahu alam lebih baiknya seperti apa? Uang 10.000 lebih banyak daripada uang 1.000. Uang 1 juta lebih banyak juga dari uang 1.000. Uang 1 triliun lebih banyak juga dari uang 1.000. Semuanya lebih banyak dari 1.000. Tapi apakah uang 1 triliun itu sama dengan uang 10.000? Tentu tidak. Oleh karena itu, ketika kita beribadah kepada Allah dengan penuh pengagungan Allah, merasa kita lemah,
itu lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan selama ini yang kosong dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ibadah di bulan Ramadan ini, sebutkan tadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ayat ini menurut tafsir yang saya baca itu tidak hanya sedang menceritakan turunnya Al-Qur'an wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, tapi juga turun kepada kita. Turun kepada kita kapan? Lailatul Qadri. Saat malam hari kita mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Maka saat itu inna anzalnahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan. Kalau kepada Rasulullah SAW Allah menurunkan wahyu. Tapi kalau kepada kita Allah menurunkan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Kita diberi pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an. Maka sebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika kita sedang beribadah dengan penuh mengagungkan Allah, kita menjadi hamba yang bertakwa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Qadar, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang Al-Qur'an saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mengagungkan. Oleh karena itu, ada ayatnya hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang saat itu sedang sholat, membaca Al-Qur'an dalam sholatnya. Bacaan Al-Qur'an itu menjadi hidayah untuk orang itu, orang yang bertakwa itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir sekali ini adalah tentang bagaimana kita meraih Lailatul Qadar. Bagaimana kita meraih Lailatul Qadar. Selama ini kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan i'tikaf. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadri. Karena keutamaan Lailatul Qadri itu benar-benar sangat besar. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak seutuhnya meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Kita berangkat ke masjid jam 10 malam atau jam 11 malam, sholat sekedarnya, membaca Al-Quran secukupnya, kemudian tidur, bangun qiyamul lail secukupnya, kemudian sahur, salat subuh, pulang. Apakah seperti itu usaha kita untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Ternyata kalau kita membaca buku para ulama tentang bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar, ternyata Lailatul Qadar itu hendaknya kita perjuangkan, kita menyiapkan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan saat malam itu, tapi bahkan dimulai persiapannya sejak subuh. Sejak subuh. Sebagaimana kita ketahui, Lailatul Qadar malam Qadar. Kalau malam berarti diawali dengan maghrib hingga subuh. Jadi malam itu panjang. Malam Al-Qadar itu panjang. Dan seringkali selama ini ya, kalau di akhir Ramadan misalnya, kita itu baru serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah
ketika kita berangkat i'tikaf ke masjid. Padahal kalau sunnah Rasulullah SAW adalah di awal 10 terakhir bulan Ramadan berangkat ke masjid, dan baru pulang keluar dari masjid adalah ketika pagi hari Idul Fitri. Jadi 10 hari 10 malam full berada di masjid. Dan inilah yang akan kita amalkan saat ini. Bagaimana mengamalkan hal itu? Karena saat ini kita harus stay at home. Kita harus berada di rumah. Dulu atau tahun-tahun sebelumnya kita Ramadan akhir pun mungkin masih sibuk, masih keluar rumah dan lain sebagainya. Padahal sunnahnya itu adalah kita i'tikaf. Ketika i'tikaf, maka kita akan selalu di masjid. Kesibukan kita tidak mungkin kita sibuk dengan gadget kita. Tidak mungkin kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Selama di masjid, pasti kesibukan kita adalah kesibukan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari subuh sampai maghrib, kemudian begitu malam maghrib itu sudah full fokus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang katanya, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahrin. Ibadah yang kita lakukan pada Lailatul Qadar akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadahnya yang dilipatkan. Jadi kalau ibadah kita hanya tarawih setengah jam atau 1 jam, maka yang dilipatkan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan, ya sekedar tarawih itu. Kalau ditambah dengan tilawah, ditambah tilawah 1 juz misalnya, itu yang akan dilipatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Sungguh ruginya orang yang belum start beribadah kepada Allah dari maghrib dan sudah berhenti sebelum subuh. Siapa kira-kira orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa optimal beribadah full sepanjang malam, atau ibadah optimal pada malam itu hingga dia mendapatkan ibadah yang sebanyak-banyaknya yang akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Hanyalah orang yang mendapatkan taufik dan hidayahnya. Mengapa kita misalnya malam hari hanya beberapa halaman saja kita membaca Al-Quran di 10 hari terakhir? Mengapa misalnya kita tahajudnya ala kadarnya di 10 hari terakhir? Padahal kita tahu akan dilipatkan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Karena siang harinya belum persiapan. Karena siang harinya tidak di masjid. Oleh karena itu, beruntunglah kita saat ini. Dari segi ini kita beruntung. Karena apa? Karena kita akan berada di rumah. Rumah kita jadikan sebagai masjid kita. Rumah bukan tempat lalai. Rumah bukan tempat untuk bermain, bukan tempat untuk bermaksiat, tapi rumah adalah masjid kita. Sehingga apa? Sehingga selama bukan hanya 10 hari 10 malam kita i'tikaf di masjid, kita melakukan i'tikaf, tapi 30 hari penuh bulan Ramadan kita i'tikaf. Jadi puncak ibadahnya bukan hanya pada 10 terakhir bulan Ramadan ketika ada janji dilipatkan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan, tapi setiap malam kita puncak beribadah. Dan enggak apa-apa kita puncak beribadah setiap malam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menentukan siapa orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Wadzalika kullalailah. Setiap malam ada saja orang-orang yang ditulis Allah Subhanahu wa taala sebagai
orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita misalnya di sini kita mempersiapkannya itu sejak subuh, sholat subuh berjamaah. Sebelum sholat subuh kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat subuhnya berjamaah dengan khusyuk. Kita siapkan awal hari dengan baik, sebaik-baiknya. Kemudian apa? Kemudian kita zikir maksurat. Mungkin kalau hari-hari biasa ini kita suro, nanti di bulan Ramadan ataupun di 10 terakhir bulan Ramadan kita kubro. Ikutkan anak-anak kita untuk sama-sama membaca maksurat. Kemudian misalnya kemudian kita tilawah. Dalam maksurat juga ada sebuah zikir yang sangat penting, adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara pahala orang yang berzikir ini 100 kali, maka akan dijaga dari godaan setan. Kita akan terjaga, terpelihara dari kemaksiatan. Kalau siang hari kita tidak maksiat, maka malam harinya kita akan sangat ringan dalam beribadah. Karena apa? Kita sulit beribadah karena kita terikat dengan dosa-dosa kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Rasulullah SAW diampuni semua dosanya, mendapatkan ampunan semua dosanya. Sehingga apa? Sehingga zahrok, jadi punggung beliau itu diringankan, tidak membawa beban. Karena ternyata dosa itu menjadi beban di punggung kita, sehingga kita berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika doa maksurat tersebut kita 100 kali kita baca, kemudian kita akan dilindungi dari godaan setan. Kemudian ibadah-ibadah hari itu juga kita lakukan tilawatul Quran bersama keluarga. Anak-anak kita juga mendapatkan target bacaan Al-Qur'annya sekian kali, satu hari sekian juz dan lain sebagainya. Sampai sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, ya kan? Kemudian jangan lupa untuk tidur sejenak, qailullah. Karena Rasulullah SAW bersabda, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah di siang hari karena setan tidak tidur di siang hari. Kemudian setelah asar kita membaca maksurat, bagus kita membaca maksurat itu selesai sholat langsung. Karena kita untuk menyiapkan diri kita, mengumpulkan anggota keluarga kita untuk membaca maksurat butuh waktu. Sehingga setelah sholat asar langsung baca maksurat, karena kita sudah siap duduk. Maksurat sugro silahkan, maksurat kubro silahkan. Kemudian ya tentu bagi ibu-ibu ya menyiapkan makanan, bapak juga hendaknya membantu menyiapkan makanan tersebut sehingga cepat selesai. Apa untungnya cepat selesai? Setengah jam misalnya sebelum datang maghrib sudah tersedia makanan. Sehingga sehingga kita mengakhiri hari dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selain maksurat tadi. Kita zikir, kita bisa baca Quran, bisa juga tausiah kepada anak-anak kita. Kemudian doa bersama. Doa ketika iftar, ketika buka puasa itu sangat mustajab. Dan di antara doa yang jangan sampai kita lupa adalah doa agar malam harinya mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah dengan penuh kekhusyuan, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makan secukupnya, kalau bisa tidak makan besar, ya kan? Kemudian tidak banyak mengkonsumsi minuman atau makanan yang dingin yang membuat kita lemes dan lain sebagainya, ya kan? Dan ada satu fadilah. Sebagai pengganti dari buka bersama,
mengundang orang karena itu bertentangan dengan kebijakan sosial ataupun physical distancing, maka kita jangan mau kehilangan fadilahnya. Apa fadilahnya? Memberi buka orang lain, mengirim makanan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ini orang cerdas. Kenapa? Dia akan mendapatkan pahala puasa dia dan akan mendapatkan seperti pahala orang yang kita beri buka. Sekarang mungkin bisa dengan dengan GrabFood, dengan GoFood dan lain sebagainya yang memungkinkan kita tidak perlu keluar rumah, tapi kita bisa mendapatkan pahalanya. Kemudian jangan lupa bersedekah malam hari, bukan siang hari. Beda. Siang hari dan malam hari beda. Karena apa? Yang dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga lebih baik daripada 1000 bulan itu di malam hari. Maka sedekahnya di malam hari. Kalau sekarang tidak memungkinkan, boleh kita bersedekah kepada lembaga seperti PKPU ataupun IZI ataupun apa saja, dompet duafa dan lain sebagainya, tapi dengan catatan meminta kepada mereka untuk mengeksekusi sedekah itu kepada orang yang membutuhkannya itu di malam hari, di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian dalam kita selingi aktivitas kita saat itu dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang sangat-sangat dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian salat Isya berjamaah juga di rumah, ya kan? Salat sunnahnya qobliyah Isya, kemudian ba'diyah Isya, ya kan? Berjamaah semuanya kita tunggu salah seorang anak kita mengumandangkan azan seperti di masjid kalau bisa. Kemudian setelah itu kita salat tarawih. Nah, di sini salat tarawih Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala kita bisa, nah ini ibadahnya nih kan, yang tidak biasa menjadi imam, bahasanya pendek tidak mengapa, ya kan. Tapi kalau ingin sepakat dengan anggota keluarga yang lain bacanya bisa panjang, boleh dengan membaca mushaf. Kita letakkan mushaf di tempat di depan kita, bisa pakai standing, bisa pakai rak atau apa yang memungkinkan kita untuk membaca. Kemudian kita bisa tarawih yang cukup panjang. Apalagi kalau kita mempunyai mushaf tahajud. Mushaf tahajud itu satu halamannya itu adalah 2 halaman mushaf biasa. Sehingga kita ketika sholat dengan mushaf tahajud, kita tidak akan menggerak-gerakkan tangan kita untuk membuka halaman mushaf. Cukup sekali membuka bisa 2 rakaat sholat kita. Kemudian setelah tarawih tentu kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berzikir, makan juga sela-sela itu semuanya aktivitas di rumah kita dengan berzikir. Kemudian bangun malam, tidur kemudian bangun malam untuk sholat tahajud. Sangat dianjurkan untuk membangunkan seluruh anggota keluarga. Kalau tidak memungkinkan, ya berarti bapak dan ibu sepakat untuk sholat tahajud, juga boleh dengan membaca dari mushaf. Dengan demikian kita bisa mengisi sepanjang malam dengan ibadah. Dan sebanyak ibadah itu pula yang akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya tilawah 1 juz sebelum tidur ketika kita i'tikaf. Bukan hanya tahajud ketika kita i'tikaf. Dan orang-orang yang akan mendapatkan taufik hidayahnya bisa melaksanakan itu semuanya adalah orang yang bisa menjaga siang harinya, menyiapkan rohani di siang harinya, sehingga begitu maghrib itu sudah on, tidak menunggu tengah malam dia baru on, ya, baru siap untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi dari maghrib sudah siap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita tidak ada musik-musikan ketika pada maghrib, yang ada zikir, ada tilawah dan lain sebagainya. Seperti itu. Oleh karena itu hendaknya Ramadan kita saat ini benar-benar kita siapkan
karena kita akan mandiri, keluarga sendiri-sendiri yang akan mensuasanakan masjid di rumah masing-masing. Ada beberapa hal aplikatif yang hendaknya kita siapkan. Yang pertama adalah raker ya. Ada raker juga nih. Kalau biasanya DKM lakukan raker bagaimana penelitian Ramadan, kita juga di rumah masing-masing punya panitia Ramadan bikin raker, tentukan target bacaan, target zikir, aturan, waktu-waktu buka gadget ya kan, kemudian apa yang boleh ditonton, sepakati semuanya harus terlibat, semuanya harus tanda tangan, sehingga apa, Ramadan benar-benar tidak ada keributan, rebutan gadget, pelanggaran dan lain sebagainya. Kemudian ada jadwal 24 jam kalau bisa, sehingga apa, kita bisa mengevaluasi apakah hari kita sudah terisi dengan ibadah atau belum. Kemudian masalah gadget juga sangat penting, aturannya harus kita lebih strict lagi di bulan Ramadan. Kalau kemarin mungkin ketika liburan bisa 3 jam, bisa nonton YouTube sebebasnya, dikurangi ya di bulan Ramadan. Kemudian temanya, kontennya yang ditonton juga harus berbeda dari hari-hari biasa. Kemudian tidak mengapa kita tetap komunikasi dengan luar rumah dengan odoj misalnya. Tapi odojnya kalau bisa sekarang bukan lagi one day one juice ya, bukan odoj ya. Bukan one day one juice, tapi mungkin karena Ramadan target dinaikkan menjadi 3 juz satu hari misalnya. Maka anggota komunitas ini ya mungkin cukup 10 orang ya. 10 orang bikin grup setiap hari khataman. Seperti itu, sehingga targetnya itu semakin lama semakin naik. Kemudian ada lembar evaluasi tilawah sesuai target. Target kita berapa kali khatam, maka sehari harus kita selesaikan berapa halaman. Kalau anak SD misalnya satu bulan itu khatam sekali misalnya ya, berarti setiap hari harus 1 juz. 1 juz itu harus dipecah-pecah menjadi 3 kali baca, misalnya ba'da subuh, kemudian ba'da zuhur, kemudian ba'da isya misalnya. Nah, kan Al-Quran 1 juz itu ada dibagi 2 hizib ya kan. Hizibnya itu dibagi lagi menjadi nisfu hizib. Nanti ada rubuk-rubuk ya kan. Nanti boleh disesuaikan, kira-kira waktu yang panjang itu 1 hizib ya kan. Kemudian waktu yang pendek itu setengah hizib. 1 hizib setelah subuh misalnya, setengah hizib setelah setelah duhur misalnya, kemudian setengah hizib setelah isya. Nah, mungkin seperti itu bisa ya kan. Nanti insyaallah ada yang kreatif gitu ya, membuat lembar evaluasinya, hizibnya langsung diterjemahkan dalam bentuk halaman, nomor halaman dalam mushaf ya kan. Dengan demikian maka Ramadan kita akan lebih baik daripada Ramadan yang lalu, karena kondisi yang luar biasa ini harus kita sikapi dengan sikap yang luar biasa, bukan sikap biasa-biasa saja. Mungkin itu dari saya. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.